Allah mengujimu untuk melihat bagaimana kamu menghadapi masa-masa baik dan masa-masa burukmu. Ujian-ujian itu adalah kesempatan untuk memperkuat imanmu. Kamu tidak pernah sendirian. Allah selalu di sisimu. Bagikan keresahanmu kepadanya. Mintalah perlindungannya dan mintalah pertolongannya. Dia dapat mengubah ketakutanmu menjadi kekuatan. Ketentuan-ketentuannya berada di luar logikamu. Ingatlah selalu bahwa keadaanmu saat ini adalah pilihan Allah untukmu. Allah tahu apa yang terbaik untukmu. Kamu tidak perlu merasa sedih atau marah. Dan akhirnya, kamu akan mengerti bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Segala sesuatu, orang, pengalaman, dan kerugian dimaksudkan untuk membawamu lebih dekat kepadanya. Hadapi tantangan dan ujian dengan rasa syukur dan kesabaran. Hanya Allah yang tahu keadaanmu. Rasa sakit mengubahmu menjadi versi terbaikmu. Semakin sulit pendakiannya, semakin bagus pemandangannya. Ingat, makin menantang ujiannya, makin besar pula hadiahnya. Sabar itu sulit dan terkadang menyakitkan. Rasanya seperti terjebak dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Hanya jendela kecil yang membawa sinar matahari. Terlalu kecil untuk keluar. Dan memang sulit. Tetapi ada harapan dari Allah. Sabar itu seperti kita berpuasa. Yakin sepenuhnya bahwa azan maghrib akhirnya berkumandang. Sesungguhnya setelah setiap cobaan, ada kelegaan yang menanti. Sabar dan syukur itu bisa membuat yang sedikit terasa cukup jadi berkah. Bisa mengubah masalah tanpa rasa susah. Bisa mengubah hidangan sederhana terasa mewah. Bisa mengubah kekurangan jadi melimpah. Bisa mengubah hidup sulit jadi mudah. Bisa membuat langkah lebih terarah. Bisa mengubah kesesatan menjadi hidayah. Dan bisa menjadikan masa lalu sebagai kenangan penuh hikmah. Itu bukan milikmu. Itu adalah titipan Allah. Itu bukan bakatmu. Itu adalah rahmat dari Allah. Itu bukan hasil kerja kerasmu. Itu adalah karunia dari Allah. Itu bukan pengetahuanmu. Itu adalah kebijaksanaan dari Allah. Tanpa Allah, kita bukan apa-apa. Allah punya pintu khusus untukmu yang bertuliskan namamu. Pintu itu akan terbuka pada waktu yang tepat. Maka jangan tergesa-gesa. Segala sesuatu terjadi pada waktunya. Percayalah kepada Allah. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu dengan tangan kosong. Ketika saatnya tiba, pintu itu akan terbuka. Dan kamu akan menerima apa yang seharusnya untukmu. Jangan kalut memikirkan hidup. Itu urusan Allah. Jangan khawatir tentang rezekimu. Itu dari Allah. Jangan risau tentang masa depanmu. Itu ada di tangan Allah. Fokus saja pada satu hal. Bagaimana kamu membuat Allah senang. Bila kamu membuat Allah senang, Dia mendatangkan kebahagiaan bagimu, memenuhi kebutuhanmu, dan memperkaya hidupmu. Kesabaran itu memang sulit, karena pahalanya yang begitu besar. Dan kamu harus menunggu untuk membuktikannya. Waktu Allah selalu tepat. Kamu mungkin tidak mengerti sekarang, tapi nanti kamu akan mengerti. Kamu mungkin tidak bahagia sekarang, tetapi nanti kamu akan dapatkan kebahagiaan itu. Kamu mungkin merasa lemah sekarang, tapi kamu nanti akan bersyukur saat mendapatkan balasannya. Hal-hal terbaik dalam hidup membutuhkan kesabaran. Allah menguji kita dengan apa yang kita cintai, untuk melihat seberapa besar kita menginginkannya. Itu hanya ujian, sedikit usaha untuk pahala yang besar. Tunggu saja dan berdoa. Pada akhirnya, semua akan baik-baik saja. Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan, itu adalah keselamatan.
Boleh jadi tertundanya pernikahanmu itu adalah keberkahan. Boleh jadi dipecatnya kamu dari suatu pekerjaan itu adalah maslahat bagimu. Boleh jadi sampai sekarang kamu belum dikaruniai anak, itu adalah kebaikan dalam hidupmu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi ternyata itu baik untukmu. Karena Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Jangan banyak mengeluh, karena hanya akan menambah kegelisahanmu. Perbanyaklah bersyukur, itu yang akan mendatangkan kebahagiaanmu. Jangan selalu melihat ke belakang, karena di sana ada masa lalu yang menghantuimu. Jangan selalu melihat ke depan, karena terkadang ada masa depan yang membuatmu gelisah. Namun lihatlah ke atas, karena di sana ada Allah yang membuatmu bahagia. Ketika beban hidup terasa semakin berat, maka bersabarlah dan ikhlaslah dalam menjalaninya. Tidak ada gunanya bicara dengan siapapun, karena mereka tidak akan mengerti tentang beban hidup yang kamu rasakan. Walau habis air ludahmu bercerita, walaupun capek mulutmu bicara, namun jika mereka tidak merasakan apa yang kamu rasakan, maka terkadang percuma kamu berbagi cerita. Karena pada kenyataannya, hanya saat berjayalah kamu memiliki banyak teman. Namun di saat kamu menderita, hanya satu di antara 1000 yang masih mau bersamamu. Tidak banyak orang yang akan paham dengan apa yang menimpa dirimu. Terkadang semakin kamu berbagi duka, semakin banyak pula yang akan menertawakanmu. Karena masalah itu hanya ada padamu, dan tidak ada pada mereka. Jadi lebih baik masalahmu dipendam sendiri. Dan berbagilah hanya kepada yang memberi masalah, yaitu Allah. Mungkin masalahmu itu memang berat, namun berat ringannya masalah hanya kamu sendiri yang tahu. Suatu saat nanti, kamu akan ketemu di suatu titik, di mana deritamu akan berganti dengan bahagia. Insya Allah. Amin. Tersenyumlah, walau hatimu terasa hancur. Tersenyumlah, walau bebanmu begitu banyak. Tersenyumlah, walau deritamu selalu datang bertubi-tubi. Tersenyumlah, walau semua orang menertawakanmu. Tersenyumlah, walau semua orang merendahkanmu. Tersenyumlah, walau semua orang menjahatimu. Biarkan hatimu memendam, biarkan hatimu menangis, dan biarkan hatimu bicara hanya kepada Allah yang memegang kendali atas hatimu. Jika kamu terluka oleh harapan, ternoda oleh perlawanan, dan dijolimi oleh kebencian, hingga kamu berdarah oleh keangkuhan orang lain, cukup hadapi dengan realistis. Jadikan itu sebagai pelajaran berharga dalam hidupmu. Sepahit apapun tetap ditelan, segetir apapun tetap dimakan. Karena sejatinya, segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya. Tetap realistis, dan jalani semua apa adanya. Karena dalam hidup, selalu ada yang datang dan pergi. Selalu ada suka dan duka. Selalu ada sedih dan gembira. Berbagai terpaan dan peristiwa tentu hadir bukan untuk menyengsarakanmu, melainkan untuk mematangkanmu. Apapun yang terjadi, hadapilah. Jangan sampai menyalahkan hati, apalagi menyalahkan Allah. Karena apapun yang terjadi dalam hidupmu, sudah ada dalam rencananya. Dan percayalah, Allah pasti memiliki rencana terbaik untukmu. Memang butuh waktu untuk membuktikannya. Dan jangan khawatir ketika kamu dijauhkan dari seseorang. Justru disitulah Allah sedang bekerja untuk menyelamatkanmu dari kesesatan, menjauh dari kebobrokan akhlak dan perilaku. Selalu ada cara dan jalan.
untuk menjauhkan orang baik dengan orang yang buruk. Pasti ada banyak hikmah di dalamnya. Sekali lagi, itu memang butuh waktu untuk membuktikannya. Maka tetaplah bersabar. Apapun yang pergi bahkan hilang, ikhlaskanlah. Karena Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Hingga akhirnya kita akan tahu dan sadar bahwa rencana Allah yang terbaik. Jalanilah hari-harimu apa adanya. Jadilah diri sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain. Bertindaklah dengan hati. Jangan dengan otak apalagi emosi. Agar tidak menyesal di kemudian hari. Jangan percaya terlalu banyak. Jangan pula mencintai terlalu banyak. Jangan berharap terlalu banyak. Sebab semua yang terlalu banyak akan melukai begitu banyak pula. Maka tetaplah semangat dimanapun dan kapanpun. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Akan selalu bersamamu dengan segala rencana terbaiknya yang sudah dipersiapkan untukmu. Jangan tutupi bumi yang luas dengan daun yang kecil. Karunia Allah sangat luas. Lalu mengapa kamu merasa begitu menderita? Apa yang kamu khawatirkan? Apa yang kamu takuti? Tenang saja. Semuanya pasti akan berakhir indah. Allah itu Maha Kuasa. Semua terjadi atas kehendaknya. Jalani saja yang baik, bukan yang tidak baik. Tidak usah membenci kalau tidak bisa mencintai. Tidak usah haramkan perbedaan jika tidak bisa sama. Tidak usah mencaci maki bila tidak mau memberi. Tidak usah mengeluh jika belum bisa mencapainya. Kamu tidak akan pernah menderita. Karena Allah sudah memberi yang lebih besar dari apa yang kamu keluhkan. Kamu hanya kurang bersyukur. Maka jangan tutupi bumi yang luas ini dengan daun yang kecil. Mungkin kamu berpikir, mana mungkin selembar daun yang kecil bisa menutupi bumi yang luas ini. Karena pada kenyataannya, daun menutupi telapak tangan saja itu sulit. Tapi kalau daun yang kecil itu menempel di pelupuk mata kita, maka tertutuplah bumi yang luas ini. Semua menjadi gelap, semua tidak terlihat. Jalan yang luas terlihat sempit, karena hanya tertutup oleh daun yang kecil. Selalu ada alasan untuk kamu bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam kondisi bagaimanapun, kalau kamu tidak mau bersyukur, hidup di dunia ini hanya sementara. Mau apa lagi yang kamu cari? Apalagi yang mau dikejar? Apalagi yang mau digenggam? Karena hidup di dunia tidak akan pernah ada cukupnya. Coba renungkan dalam diri, apa yang sedang kamu cari dalam hidup ini? Kamu terlalu mudah melupakan anugerah Allah. Terlalu mudah merasa tidak puas dengan apa yang kamu miliki. Dan kamu selalu merasa paling menderita. Selalu merasa ada yang kurang. Dan kita merasa bisa mengatur hidup kita sendiri. Sampai kita lupa bahwa ada Allah yang menentukan segalanya. Maka jangan tutupi dunia dengan daun yang kecil. Tiap hari berkeluh kesah. Tiap hari menebar kebencian. Tiap hari mencari-cari kejelekan orang lain. Tiap hari merasa gelisah. Mulai sekarang, jangan tutupi bumi yang luas ini dengan daun yang kecil. Menangislah, wahai manusia kuat. Jika itu akan membuatmu lega, membuat kondisi dan perasaanmu menjadi lebih baik. Menangislah. Tidak perlu dipendam. Rasa kecewa juga butuh tempat untuk diluapkan. Suatu saat kamu akan mengerti. Air mata itu adalah sebuah simbol dari rasa yang tulus. Bukan simbol kelemahan. Semua orang pasti pernah mengalami fase kelemahan lidah. Di mana tidak ada satupun kata-kata yang sanggup diucapkan. Mungkin saat ini rasa tulus dan kebaikanmu dipertemukan dengan berbagai masalah. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi kehilangan, perpisahan, kepergian,
dan beragam luka dan kecewa yang tertanam di hatimu. Untuk itu, berikan tempat untuk luka itu, agar tidak menjadi tekanan dalam hidupmu. Maka menangislah, jangan dipendam. Ada kalanya kita bersalah. Allah datangkan sahabat untuk menegur. Ada kalanya kita betul. Allah datangkan sahabat untuk kita tegur. Ada kalanya kita diuji. Allah datangkan sahabat untuk membantu kita. Ada kalanya sahabat kita diuji. Allah beri kita kekuatan untuk membantunya. Jadi hargailah sahabatmu. Mungkin karena dia, kita bisa ke surga. Dalam bersahabat, sahabat yang terlihat kuat pun harus ada yang menguatkan. Bahkan yang terlihat bersemangat pun harus terus disemangati. Karena itulah Allah mendatangkan sahabat untukmu. Dan teruslah jaga sahabatmu dalam doa-doamu. Kebahagiaan membuatmu selalu tersenyum. Cobaan membuatmu kuat. Kesedihan membuatmu tetap menjadi manusia. Kegagalan membuatmu tetap rendah hati. Kesuksesan membuatmu tetap berpijar. Tapi hanya imanlah yang membuatmu tetap melangkah. Kadang kamu merasa tidak puas dengan hidupmu. Sementara banyak orang yang memimpikan hidup sepertimu. Ada anak kecil di ladang memandang pesawat terbang di atasnya. Dia bermimpi untuk bisa terbang. Di lain pihak, sang pilot di pesawat itu, dia memandang ladang di bawahnya, dan dia bermimpi untuk bisa pulang ke rumah. Begitulah hidup. Maka nikmatilah hidupmu. Jangan takut dengan kemiskinan, karena kamu adalah hamba dari Yang Maha Kaya. Jadi apapun masalah yang sedang kamu hadapi sekarang, apapun nikmat yang Allah limpahkan kepadamu, apapun bentuk ujian yang diberikan olehnya kepadamu, itu pasti berada di bawah batas kemampuanmu. Maka jangan pernah menyerah. Berprasangka baik kepadanya. Mintalah pertolongannya untuk selalu menguatkan hatimu. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang yang selalu bersyukur dan bersabar. Amin.